Halo pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Pada video kali ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat gila banget. Pertarungan yang sangat luar biasa. Pertarungan yang sangat-sangat jenius. Wow, luar biasa. Pada pertandingan kali ini, Safira, si anak ajaib, berhadapan dengan seorang pecatur yang sudah sepuh. Pecatur yang bisa dikatakan suhu dalam percaturan di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Pak Sudung Tampu Bolon. Kenapa pertarungan kali ini sangat seru? Apa alasannya? Kenapa pertarungan kali ini sangat-sangat menarik? Karena elo rating kedua pemain sangat jauh berbeda. Safira jauh di bawah Pak Sudung elo ratingnya, tapi permainannya sangat-sangat jenius guys. Ketika saya menganalisis pertandingan ini, saya melihat langkah-langkah yang luar biasa, langkah-langkah yang tidak biasa, langkah-langkah yang ajaib. Bagaimana keseruannya? Pertandingan kali ini berlangsung beberapa tahun yang lalu ya. Kemungkinan besar ini pertandingan catur klasik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Pada pertandingan kali ini, Safira megang buah putih sementara Pak Sudung Tampu Bolon megang buah hitam. Safira seperti biasa memulai dengan E4. Pak Sudung menjawab dengan E5. Putih kuda ke F3. Hitam kuda C6. Putih D4. Yap, ini semacam pembukaan yang sudah familiar ya kita saksikan dalam dunia persaturan, yaitu Scott Game. Wow, ini pembukaan yang sangat agresif guys. Ya, pembukaan daripada Safira ini sangat-sangat luar biasa agresif ya. Biasanya kalau orang yang melakukan pembukaan atau opening E4, E5 itu sangat agresif ya permainannya. Kemudian hitam menjawab dengan pion kali pion, kuda kali pion, makan. Hitam kuda F6, putih kuda kali kuda, makan. Putih E5. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk menguber-uber kuda daripada hitam. Kemudian hitam menjawab dengan menteri E7. Putih menteri E2. Yap, mereka sama-sama mengeluarkan menteri atau queen. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melakukan pertukaran. Kenapa mereka buru-buru melakukan pertukaran? Mereka langsung ke end game guys ya. Tanpa berlama-lama mereka langsung ke end game. Kemudian hitam menjawab dengan kuda D5. Putih C4. Yap, lagi-lagi kuda daripada hitam di uber guys. Mulai daripada petak F6, kemudian ke petak D5, kudanya di uber. Kemudian hitam menjawab dengan boom, sekak ya. Menteri hitam sekak di B4. Putih menteri ke D2. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melakukan pertukaran. Dan benar saja mereka sepakat langsung ke endgame. Yup, makan. Hitam menjawab dengan kuda B4. Yup, lagi-lagi hitam mengajak pertukaran ya. Putih gajah kali kuda. Gajah kali gajah, makan. Putih melanjutkan dengan kuda D2. Hitam C5. Putih rokade. Kenapa putih melakukan rokade panjang? Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguasai file D. Jadi benteng daripada putih ini sangat bagus sekali ya berada pada file D. File D ini kan sudah semi terbuka ya. Nah, kalau di endgame itu file yang semi terbuka atau file yang terbuka itu sangat bagus sekali ya bagi pergerakan buah kita, perwira kita. Kemudian hitam gajah kali kuda, makan. Hitam bishop
B7. Putih, bishop E2, hitam, bishop kali pion. Ya, langsung saja hitam langsung ngambil pion yang ada di G2. Menurut saya ini pion beracun, guys. Yap. Safira sengaja memberikan pion ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguasai file G ya. Benteng daripada Safira ini untuk menguasai file G ya. Kemungkinan Safira akan melakukan gerakan seperti ini ya. Dan pion yang ada di, kalau misalnya kita analisis ya. Ini juga kena juga ya. Jadi sama-sama kena ya. Dan ini sangat bagus sekali ya. File G yang sudah terbuka ini sangat bagus sekali buat perwira putih, guys. Oke, kembali ke pertandingan aslinya. Putih rook ke G1. Hitam bishop E4. Putih mengajak pertukaran gajah. Hitam langsung menyetujui ya. Gajah kali gajah. Makan. Kemudian hitam G6. Putih benteng ke D1. Hitam rokade. Yup, hitam juga melakukan rokade panjang ya. Putih rook ke D5. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengancam pion. Hitam D6. Pion kali pion. Makan. Yup. Sekarang file D sudah terbuka, guys. Sudah benar-benar terbuka ya. Dan benteng kedua pemain lagi beradu ya di file D. Kemudian hitam menjawab dengan benteng kali benteng. Benteng kali benteng. Makan. Hitam rook E8. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengincar pion putih. Kemudian putih rook C6. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengincar pion juga. Ya, jadi mereka menggerogoti pion satu sama lain. Kemudian hitam melanjutkan dengan raja ke B7. Putih rook C6, hitam rook ke E7. Putih raja ke C2, hitam rook ke C7. Putih raja ke B3. Yap, kenapa raja ini langsung aktif? Ya, karena pada permainan endgame itu king harus aktif ya. Kemudian hitam menjawab dengan king ke C8. Putih A3. Kalau kita perhatikan ya, di sini mereka masih sebanding ya permainannya. Evaluasi baru juga menunjukkan bahwa kedua pemain masih sebanding ya. Pionnya masih sama ya, perwiraan juga masih sama. Hitam king ke 8. Putih king A4. Hitam king E7. Ya, tujuannya apa? Tujuan untuk mengancam benteng. Putih melarikan rooknya ke A6. Rook D6. Hitam G5. Putih B4. Hitam pion kali pion. Makan. Yap. Kenapa makan menggunakan raja? Kenapa tidak menggunakan pion aja? Kalau misalnya kita analisis ya, kalau misalnya pion yang makan, ya ini sangat bagus buat hitam ya. Karena apa? Karena pionnya nanti akan jatuh, guys ya. Ya kan? Pion ini akan jatuh, guys ya. Akan dimakan sama benteng nanti. Kalau misalnya dimakan, ini akan dimakan sama benteng, akan kehilangan pion. Ya. Putih akan kehilangan pion, guys. Kemudian kita kembali. Yup. Makan. Hitam rook ke B7, skak. Putih king ke C3. Hitam rook B1. Yup.
putih C5. Nah, di sini kesalahan daripada hitam ya. Jadi kita bisa belajar endgame dari permainan daripada Safira ini ya. Dia sangat jago dalam bermain endgame ternyata. Ya, dengan kesalahan tadi ya, dengan mendorong pion hitam yang ada di file B tadi itu menjadikan pion bebas guys yang ada di C5. Ini semacam pion bebas. Ini kesalahan daripada hitam. Kemudian hitam menjawab dengan rook C1. Sekak. Putih king D4. Ya. Hitam rook C2. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengincar pion. Putih rook F6. Ya, mudah saja ya. Pion yang ada di F2 ini mudah saja dilindungi menggunakan benteng putih. Kemudian hitam king E7. Ancam putih rook A6. Ancam balas ancam. Ya. Ini namanya ancam balas ancam. Kehilangan satu pion, pion hitam juga akan digerogoti yang ada di A7 ya. Kemudian hitam rook kali F2. Boom, ya, makan sekak raja hitam ke F6. Putih rook A6 sekak. Raja hitam G7. Putih C6. Hitam rook kali H2. Yup, ya. Saya juga nggak tahu kenapa hitam ya meloloskan pion ya Safira yang ada di C6 ini. Ini sangat berbahaya sekali ya. Ini pion bebas guys. Harusnya raja hitam itu mendekat ya, mengawal atau menghalau pergerakan daripada pion putih. Kemudian putih melanjutkan dengan rook A5. Tujuannya apa? Tujuannya mengancam pion yang ada di G5. Kemudian hitam rook D2. Sekak putih king ke C3. Hitam rook D8. Yap, sebenarnya ini udah terlambat ya. Sudah nggak terbendung lagi ya pion putih yang ada di C6 ini. Ini pion kemenangan daripada putih guys. Kemudian putih benteng kali pion. Hitam king ke F6. Tujuannya apa? Tujuan untuk mengancam benteng. Putih rook ke H5. Ancam balas ancam. Hitam king D6. Putih rook C5. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengawal pion promosi putih. Kemudian hitam H5. Putih C7. Ya, sudah semakin dekat guys. Hitam rook C8. Yup, dihalau. Putih king B4. Yup. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ya mendekat pada pion putih yang ada di C7. Hitam H4. Putih king B5. Hitam F5. King B6. Nyampe juga ya ternyata rajanya. Hitam menjawab dengan king G5. Putih king B7. Hitam rook H8. Putih C8. Langsung saja. Ya, langsung promosi guys. Yup. Nggak ada pilihan benteng kali queen. Ya, kalau misalnya kita analisis tadi ya. Kita analisis di mana kesalahan daripada hitam. Kenapa hitam nggak ini ya, misalnya nih, ya, kenapa hitam nggak fokus gitu ya, fokus
promosikan pionnya gitu. Ya menurut saya ini masih sebanding ya guys. Cuman saya melihatnya hitam nggak fokus promosikan satu pionnya ya. Dorong sana sini ya. Itu kesalahan daripada hitam. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Yup, nggak ada pilihan, makan, makan. Benteng kali benteng. Yup, ketika putih mendorong pion ke A4, percaya atau tidak, hitam menyerah. Karena apa? Karena posisinya sangat sulit sekali guys ya. Sulit ya. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau misalnya kita lanjutkan pertandingannya ya, kita lanjutkan. Misalnya promosi, ya ini kan akan dihal dengan benteng guys ya. Oke, kalau misalnya raja mendekat, yup, nggak bakalan bisa guys, susah ya, sulit ini guys. Oke, ya kalau kita lanjutkan ke pertandingannya ya. Sulit guys, ya langsung aja disikat guys. Yup, masuk. Sikat, kemudian makan. Ini kalau misalnya dikasih geras juga nggak apa-apa itu. Makan, oke. Ini kan akan digerogoti guys, akan mati guys. Yup, yup, raja akan mendekat. Ini akan masuk ke jaring-jaring skatmat ya. Akan masuk ke jaring-jaring skatmat ini guys. Oke, putar. Oke, skak misalnya dan ya, ya kan skatmat ya, skatmat. Ya, gimana pertandingan kali ini? Seru apa enggak? Terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Master Gelap. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye bye.